Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, inni unsikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, ada 3 hak selaku seorang muslim yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya, di antaranya Muaz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah berpesan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmizi. Rasulullah berpesan kepada sahabatnya yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita kerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang ketiga, berbuat baiklah, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Dari hadis di atas mencerminkan kepada kita, ada 3 hak yang harus kita tunaikan. Ada 3 hak yang harus kita laksanakan selaku seorang muslim. Yang pertama adalah hak Allah. Hak Allah itu harus kita tunaikan. Yang kedua, hak diri kita, itu wajib kita tunaikan. Yang ketiga, hak orang lain juga harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah. Hak Allah harus kita tunaikan. Jadi hak Allah itu ada. Apa hak Allah yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan?
yaitu hak Allah adalah untuk disembah, untuk kita ibadahi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah apabila masuk waktu salat, apabila azan dikumandangkan, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, salat harus kita laksanakan, salat harus kita tunaikan. Karena itu adalah hak Allah yang harus kita laksanakan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Ulama menafsirkan takwa itu artinya takut. Kalau kita takut kepada Allah, kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita takut dengan binatang karena kebuasannya yang dikhawatirkan mencelakai kita, kita menjauh dari binatang itu. Kalau kita takut dengan manusia yang dikhawatirkan menzolimi kita, yang dikhawatirkan mencelakai kita, kita menjauh dari orang itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah. Bagaimana caranya? Bil amalis soleh. Dengan cara beramal soleh yang didasari dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua adalah diri kita punya hak. Hak diri kita juga harus kita tunaikan. Apa hak diri kita? Yaitu manakala kita bersalah, manakala kita berdosa, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, kemudian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena Nabi pernah bersabda, kullu bani Adam khatta'i wa khairut khatta'u at-tawwabun. Setiap anak Adam mempunyai salah, mempunyai dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu mau bertobat kepada Allah. Kenapa kita dianjurkan bertobat? Karena ajal tidak ada yang tahu. Usia kita ini tidak ada yang tahu. Kadang di malam harinya masih bisa bercanda, masih bisa mauta, masih bisa berbicara dengan keluarga, anak, istri, kemenakan, kawan-kawan, tetangga kita. Ternyata di subuh harinya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di pagi harinya keluar mencari nafkah. Dia pakai pakaiannya sendiri, dia pakai bajunya sendiri, dia tunggangi kendaraannya sendiri. Ternyata ia pulang dalam keadaan jenazah, dalam keadaan diantarkan oleh orang lain, dalam keadaan dimandikan oleh orang lain. Tidak ada yang tahu ajal kita, tidak ada yang tahu usia kita. Karena itu, manakala kita bersalah, manakala kita berdosa, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah. Karena itu adalah
hak diri kita yang harus kita tunaikan. Yang terakhir adalah hak orang lain juga harus kita tunaikan. Apa hak orang lain yang harus kita tunaikan? Yaitu berakhlak baik, berperangai baik, berbuat baik kepada orang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang lain, berbuat baiklah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bagaimana bentuknya? Yaitu adalah kita jaga diri kita ini. Kita jaga mulut kita, kita jaga perbuatan kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Apabila ini mampu kita lakukan, apa kata Nabi? Ada dua amalan yang dipercepat oleh Allah, orang itu masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah berakhlak baik, berperangai baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah hiasi kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan Islam kita sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.